Assalamualaikum, halo teman-teman. Bertemu lagi dengan saya Ismiana Rizky, mahasiswi Universitas Mercu Buana jurusan akuntansi. Hari ini kita akan mencoba meresum bagaimana prosedur audit. Nah, seperti kita udah pernah bahas di video-video sebelumnya, prosedur audit itu kan kurang lebih ada 3 ya. Yang pertama risk assessment, yang kedua respon atas risk assessment tersebut, dan yang ketiga adalah pelaporan. Nah, untuk masing-masingnya itu ngapain aja sih? Yuk kita bahas satu-satu. Nah, dalam risk assessment sendiri itu kurang lebih ada 3 prosedur. Yang pertama adalah pengenalan entitas, yang kedua adalah analisis awal, yang ketiga adalah penentuan materialitas awal. Nah, untuk pemahaman entitas awal itu ya kurang lebih kita cari tahu tentang entitasnya. Kan seperti kita tahu ya, tak kenal maka tak sayang. Jadi ya otomatis si auditor itu harus cari tahu tentang apa-apa aja sih yang ada di entitas itu, termasuk siapa pemegang sahamnya, siapa komisaris dan direksinya, terus kemudian gimana sih SOP-nya di sana, terus kemudian siapa pelanggan utamanya, vendor utamanya, serta pesaing-pesaing usaha dan internal kontor di dalamnya juga harus diketahui oleh auditor. Nah, termasuk juga tuh kayak sistem akuntansi apa atau sistem komputerisasi apa yang digunakan oleh perusahaan gitu. Misalnya ada yang pakai kuret atau misalkan ada yang pakai apa-apa gitu. Jadi pokoknya semua itu harus dicari tahu sama si auditor. Nah, yang kedua itu prosedur analisis awal kan. Jadi di sini tuh nanti akan dianalisis sesuai horizontal dan vertikalnya. Nah, untuk aplikasi analisis awal, di sini saya sudah mencoba membuat analisis horizontal. Sesuai dengan namanya, horizon artinya menyamping ya kan. Jadi, analisis horizontal ini adalah membandingkan antara saldo tahun lalu dengan saldo tahun ini. Yang mana caranya seperti kita lihat di sini adalah yang 2020 ini dikurang dengan yang 2019 ini. Nah, di sini kan ada tanda kurung kayak gini ya, artinya dia decrease seperti yang ini nih bisa dilihat. Kenapa? Karena saldo di 2019 dengan di 2020 banyak kan di 2019, jadi otomatis decrease dong. Nah, terus untuk presentasinya itu dari angka ini dibagi dengan angka ini. Jadi kita bisa tahu decrease-nya itu seberapa banyak. Oh, ternyata decrease-nya itu 254,27%. Dan begitu seterusnya. Oke. Selanjutnya untuk analisis vertikal itu adalah membandingkan angka ini dari komponen-komponen yang ada di aset dengan di total aset, atau membandingkan angka-angka di liability dengan jumlah dari liabilities dan equities. Begitu juga equity-nya ya, berarti dibandingin nanti dengan liability dan equity, sehingga nanti hasilnya yang totalnya ini pasti 100%. Berarti artinya misalkan si ini nih si land, berarti land ini dibandingkan dengan total aset nilainya sama dengan 1,24, didapat dari 41819 dibagi dengan ini 3383433, begitu ya. Nah, selanjutnya untuk analisis rasio itu bisa dilihat di sini. Di sini sudah ada, jadi saya tidak menghitungnya lagi ya. ROI-nya segini, ROE-nya segini, ROA-nya segini. Nah, begitu juga di laporan laba ruginya. Di sini udah saya bikin juga ya, dari yang horizontal maupun yang vertikal. Caranya pun masih sama, yaitu tahun yang baru dikurangi dengan tahun yang sebelumnya. Kemudian decrease apa increase-nya kita bagi dengan angka di tahun itu. Pun juga vertikalnya itu, oh ya, kalau vertikal itu nanti akan dibandingkan dengan net sales ya, bukan dari totalnya lagi nih. Nah, selain itu, selain dari yang tahun ini saya bikin, ada juga yang saya bikin untuk melengkapi yang kemarin saya ada bikin ini adalah angka-angka yang di restatement kan dari laporan nilai Toshiba. Nah, saya juga mencoba untuk menghitungnya kembali. Sama, angka yang ini kurangin yang ini. Ntar kalau yang ini berarti yang 2013 kurangin 2012, begitu seterusnya. Jadi ini kenaikannya kayak gini. Lalu nanti untuk presentasinya ya sama caranya kayak gitu, pun yang vertikalnya juga kayak gitu. Nah, karena ini di laporan laba rugi berarti dibandingkannya dengan net sales ya. Tapi kalau misalkan yang neraca balance sheet tetap aja sama dibandinginnya itu dengan si total aset ataupun total liabilities dan equities kayak gitu teman-teman. Nah, selanjutnya kita bisa mencari materialitas di awal. Nah, seperti kita pernah bahas
sebelumnya, materialitas itu kan ada 3. Yang pertama adalah overall materiality, kemudian ada performance materiality, dan yang terakhir adalah exercise materiality. Nah, untuk aplikasi dari penentuan materialitas, minggu kemarin kan saya ada asumsi kalau Toshiba ini masuk ke middle to high risk. Jadi di sini asumsinya hitunglah ya, overall materiality-nya itu sama dengan 1% dari total aset misalkan. Nah, berarti ya udah, masukin aja 1% dikali dengan yang ini. Bentar ya. Kali sama total aset. Nah, dapatlah tuh segini. 34,33. Nah, kemudian untuk performance materiality-nya itu kita anggapnya kan kemarin TOC-nya jelek tuh. Berarti saya ambil di sini kurang lebih 50% dari total si AM yang tadi, yang OM yang di awal tadi. Hitunglah di sini 50%-nya dikali performance materiality-nya, berarti segini kan. 16,917. Nah, kemudian untuk assertion materiality-nya berarti sama dengan 3-5% dari si PM tadi. Hitungan di sini kita ambilnya tengah-tengah aja ya, 4% dikali dengan yang ini. Nah, berarti nanti pas akunnya dicek satu-satu, bila ada salah saji nggak boleh lebih dari segini. Nah, pas dikumpulin nggak boleh lebih dari segitu juga, kayak gitu. Nah, bila kita telah melakukan pengenalan terhadap entitas, kemudian melakukan analisis di awal, terus kemudian mencari materialitasnya, kita bisa masuk nih ke dalam tahap yang kedua, yaitu adalah respon atas risk assessment yang tadi 3 prosedur itu ya. Nah, kurang lebihnya dalam respon atas risk assessment itu kita akan melakukan yang namanya test of control. Nah, test of control ini ada 2 ya teman-teman, yaitu yang pertama level laporan keuangan, yang kedua adalah level asersi. Nah, dalam level laporan keuangan ini kita akan melihat bagaimana kapasitas si pembuat laporannya. Laporan keuangan ya maksudnya. Jadi apakah si pembuat laporan keuangan ini itu sudah mumpuni di bidangnya, terus apakah dia punya track record yang baik atau enggak, kan bisa dilihat tuh ya dari situ. Pokoknya apakah si pembuat laporan keuangan itu memang benar-benar sudah layak untuk membuat laporan keuangan. Nah, sementara di level asersi itu kita akan lihat share of APD-nya. Ayo, masih ingat nggak share of APD? Nah, share of APD itu kan adalah yang pertama itu adalah completeness, kemudian ada existence, kemudian ada right and obligation, kemudian ada valuation and allocation, dan yang terakhir adalah presentation and disclosure. Seperti biasa tuh kita lihatnya bisa dengan wawancara, kemudian analisis, rekalkulasi, observasi, dan selain-lainnya yang ada 7 itu loh, ini kan. Oh iya teman-teman, misalnya jika kasusnya di aset nih misalkan ya, atau di piutang lah ya, kita selain melihat cara PPD-nya, yaitu melihat apakah angka-angka itu beneran ada, terus udah nilainya udah penuh atau belum, terus udah gitu bener-bener ada dan bener-bener punya perusahaan atau enggak. Kita juga harus melihat bagaimana terbentuknya si akun itu, kenapa sih nominal itu tuh sampai bisa ada gitu loh. Contohnya aja misalkan kayak piutang nih, atau misalkan aset lah ya. Nah, si piutang itu otomatis kan nanti akan berkesinambungan, ngeling-ngeling gitu loh akunnya. Jika ada piutang kan berarti ada pendapatan. Nah, nanti kita lihat di situ juga apakah pendapatan kita bertambah sesuai dengan yang bertambah di piutang. Terus nanti siapa tuh kita lihat minta list piutangnya. Terus kalau misalkan aset, bener nggak tuh nilai asetnya memang segitu. Terus belum lagi kalau ada kayak penyusutan gitu kan, nanti otomatis kayak nilainya itu kan berkurang gitu kan, nilai netnya. Nah, nanti kita lihat di situ. Nah, terus apakah misalkan nanti ada revaluasi dari aset ataupun ada beli aset baru dan atau jual aset itu. Jadi pokoknya dilihat bagaimana sih akun tersebut nilainya itu bisa ada di nilainya itu bisa segitu gitu. Nah, melanjutkan prosedur yang kita cek tadi tuh, kenapa sebuah akun itu bisa terjadi dan nominalnya gimana, itu disebut dengan test of the trial balance. Berarti kita artinya
menguji saldo akhirnya. Nah, kemudian ada juga yang dinamakan dengan substandard test of transaction. Nah, itu berarti kita nguji per masing-masing dari transaksinya. Ya, tadi yang udah saya bilang kan, kalau misalkan piutang itu nanti ngelinknya ya berarti ke penghasilan atau ke pendapatan, belum lagi ke PPN-nya. Nah, nanti kita cek apakah proses pencatatannya itu sudah betul atau belum, dan nilainya itu udah sama apa belum. Tuh. Nah, setelah test of control dan test of transaction tadi, kita bisa tuh evaluasi tentang estimasi akuntansinya, apa yang tertulis di SOP dan di prakteknya itu nanti sama atau enggak. Misalkan kayak penyusutan, kalau misalkan di SOP ini dipakai garis lurus, nah nanti di prakteknya gimana tuh bisa dicek. Terus kemudian kita bisa juga ngecek-ngecek ke pihak berelasinya dia itu gimana, serta ada apa sih di antara batas periode akhir sampai ke tanggal pelaporan. Misalkan kan periode akhir kalau misalkan di Indonesia lah ya, itu 31 Desember kan. Nah, kalau di kasus saya nih misalkan 31 Maret. Terus misalkan nanti opininya itu ada di Juni gitu. Dari Maret sini sampai Juni ini ada nggak sih kejadian-kejadian yang kayak signifikansi gitu, misalkan ada kebakaran kah atau ada pembobolan kah, kayak gitu-gitu. Nah, selanjutnya kita bisa juga mengevaluasi bagaimana keberlangsungan usaha dari entitas. Nah, ini tuh dilakukan dengan model financial distress. Jadi kita bisa tahu kondisi perusahaan saat ini, misalkan apakah perusahaan sedang mengalami kesulitan atau enggak. Nah, untuk aplikasi dari uji penentuan kelangsungan usaha di sini saya menggunakan Z-score modifikasi. Sesuai dengan yang saya baca, mengapa saya milih yang Z-score? Karena metode ini adalah salah satu model yang paling populer. Selain itu, tingkat akurasinya itu mencapai 72 sampai 80%. Ini adalah salah satu jurnal yang saya baca ya. Kemudian dia ada 3 model. Yang pertama yaitu Z-score yang awal, ini untuk perusahaan manufaktur. Kemudian ini Z-score revisi, ini untuk manufaktur yang tidak go publik. Nah, sementara yang Z-score modifikasi adalah Z-score yang terakhir, dan ini bisa digunakan di seluruh lini perusahaan, baik yang perusahaan manufaktur maupun yang tidak, dan yang non publik maupun yang go public. Nah, kemudian saya coba aplikasiin sesuai dengan rumus-rumusnya. Saya gunakan ini di 2 model yang saya ambil. Yang pertama yang di tahun terakhir ini. Nah, terus selanjutnya yang sudah di restatement angkanya, yang kemarin salah itu loh. Tapi saya pakai di sini pakai angka-angkanya, contohnya yang angka di restatement ya. Nah, udah tuh tinggal masukin aja rumusnya di sini. Berarti kan working capital tuh total aset. Berarti artinya current asset dikurang current liabilities itu kan working capital dibagi dengan total asetnya. Kayak gitu. Nah, ini current liabilitiesnya ini dikurang dengan total current liabilitiesnya. Terus kemudian dibagi dengan total asetnya. Kayak gitu. Nah, terus udah gitu ini juga RE-nya, retained earning dibagi dengan total aset. Kemudian ini adalah laba sebelum interest dan pajak. Kemudian yang ini adalah total ekuitas dikurang dengan total liabilitas. Ya udah tuh, ntar situ kita tambah-tambahin. Terus nanti kita kategoriin. Dia itu misalkan kalau misalkan dia di atas 2,6 ya berarti dia masuknya non distress. Kalau dia di antara 1,1 sampai 2,6 itu artinya di gray area, artinya dia belum mengalami kebangkrutan, tidak sedang mengalami kesulitan keuangan tapi berpotensi. Terus kemudian jika di bawah 1,1 ini adalah distress. Nah, di sini di tahun 2020 dengan di 2019 itu adalah dia masuknya kedua-duanya non distress karena di atas 2,6. Nah, sementara angka-angka yang di restatement itu rata-rata bisa teman-teman lihat di sini adalah gray area dan distress, karena angkanya itu ada yang sampai minus. Wah, apa minus? Ternyata kayak gitu. Jadi nanti dari sini bisa ketahuan perusahaannya lagi going concernnya ada bermasalah atau enggak. Oh iya teman-teman, kita juga bisa loh nyoba ngitung dari angka-angka untuk mengetahui keberlangsungan usaha itu dari angka-angka yang sebelum di restatement, yang awalnya salah itu kemudian jadi ada biru-birunya itu loh. Kan kalau tadi yang kita hitung di sini makanya bisa dapat gray area dan distress ini adalah pakai angka-angka yang sudah di restatement gitu. Ini berarti angka-angka yang sudah realitasnya kan. Nah, tapi kalau misalkan mau nyoba pakai angka-angka yang sebelum di restatement bisa juga kayak gini, tinggal masukin aja angkanya sama. Nah, jika itu semua sudah dilakukan tuh,
saatnya kita untuk menentukan tingkat materialitas akhir serta prosedur analisis akhir. Misalkan kalau keberlangsungan usahanya itu lagi nggak bagus kondisi perusahaannya, apakah nanti tingkat materialitasnya itu mau diturunin atau enggak. Nah, itu semuanya tergantung dengan judgement auditor. Nah, selanjutnya kan tadi kita sudah risk assessment, kemudian sudah juga melakukan penilaian risiko atas risk assessment. Nah, selanjutnya adalah tahap yang terakhir, yaitu pelaporan. Di sini auditor akan mengevaluasi seluruh bukti-bukti yang sudah auditor dapatkan dari prosedur awal tadi. Pokoknya prosedur yang berjalan itu nanti dia dikumpulin tuh buktinya seperti apa, apakah kira-kira tuh buktinya itu cukup nggak untuk opini ntar. Kalau misalkan belum cukup ya berarti nanti diulang lagi tuh dari awal sampai si auditor itu puas dan cukup untuk melaporkan melaporkan opininya gitu. Nanti opini itu seperti udah kita pernah bahas ya, opini itu ada 4. Yang pertama itu adalah wajar tanpa pengecualian, kemudian wajar dengan pengecualian, terus tidak menyatakan pendapat, dan tidak wajar gitu. Nah, gimana sih kondisi-kondisi dari keempat opini itu? Kalau misalkan wajar tanpa pengecualian, artinya adalah opini auditor tanpa modifikasi. Nah, artinya dari seluruh bukti yang sudah ditemukan auditor, berarti auditor itu sudah yakin bahwa tidak terjadi salah saji gitu dalam laporannya. Kemudian untuk ketiga yang tadi, yaitu wajar dengan pengecualian, terus kemudian tidak menyatakan pendapat dan tidak wajar, itu artinya adalah opini dengan modifikasi, yang mana artinya nanti pasti ada tambahan-tambahan dari si auditor, misalkan kayak hal lain, terus udah gitu penekanan suatu hal dan lainnya gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya kayak tidak wajar gitu, artinya terdapat salah saji material yang sifatnya itu menyeluruh gitu, dan memang sudah terbukti gitu dari bukti-bukti yang dikumpulin sama auditor. Jadi bukan asal ngejudge gitu loh. Nah, bila kita melihat dari laporan keuangannya Toshiba nih yang berakhir pada 31 Maret 2020, PwC sebagai auditornya yang sekarang menggantikan EY itu melaporkan memberikan opini bahwa si Toshiba ini sudah present fairly, artinya memberikan opini adalah wajar tanpa pengecualian. Jadi di sini dijelaskan bahwa di materialnya itu maupun prinsipalnya dia sudah pas gitu. Berarti dia tidak ada salah saji yang bersifat material serta sudah mengikuti prinsipal generally accepted. Berarti dia pakainya GAP kan. Nah, terus kita lihat di sini bahwa laporan opini ini itu dibuat pada 30 Juli 2020. Seperti tadi kita udah bahas ya, kalau ada peristiwa kemudian, yaitu adalah peristiwa-peristiwa yang mungkin signifikan yang terjadi antara periode yang berakhir 31 Maret itu tadi sampai ke laporan opini ini 30 Juli. Nah, di sini dituliskan bahwa Toshiba ini tuh ada, bisa lihat ya teman-teman, ada subsequent action-nya. Nah, salah satunya adalah yang pernah saya bahas di tugas besar 1, yaitu bahwa Toshiba ini menjual 80,1% sahamnya PC itu ke Sharp pada 2018. Nah, kemudian ternyata di 2020 ini dia menjual sisanya, yaitu 19,9%. Berarti artinya sekarang Dynebook sudah resmi menjadi anaknya Sharp dan bukan lagi menjadi anaknya Toshiba gitu teman-teman. Oke, berarti kalau misalkan kita resume secara pendek, prosedur audit itu ada 3. Yang pertama adalah penilaian resiko atau risk assessment, yang kedua adalah respon atas risk assessment yang tadi, terus yang ketiga adalah pelaporan. Nah, di risk assessment ini auditor akan melakukan pengenalan terhadap entitas tersebut, kemudian juga melakukan prosedur analitis awal dan menentukan materialitas. Nah, selanjutnya masuk ke tahap 2, yaitu respon atas risiko. Di sini nanti auditor akan melakukan test of control yang terbagi menjadi 2, yaitu di level laporan keuangan dan di level asersi. Selanjutnya, auditor juga akan melakukan test of detail balance dan test of substantive transaction. Nah, selanjutnya di sini nanti akan dievaluasi mengenai estimasi akuntansi yang dilakukan, yang digunakan maksudnya, kemudian
pihak-pihak yang berelasi. Selanjutnya juga akan dilakukan pengecekan apakah ada satu hal yang signifikan terjadi antara periode akhir hingga ke pelaporan audit. Selanjutnya juga menilai tentang keberlangsungan usaha. Nah, setelahnya baru melalui judgment auditor akan ditentukan bagaimana materialitas finalnya serta melakukan analisis di finalnya seperti apa. Nah, selanjutnya masuk ke tahap ketiga, yaitu pelaporan. Nah, nanti akan dievaluasi bukti-bukti audit yang telah didapatkan, apakah sudah relevan, apakah sudah cukup untuk opininya, baru deh habis itu si auditor akan menerbitkan opini. Nah, kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman. Sekian untuk pemaparan hari ini. Saya mohon maaf kalau misalkan ada banyak kesalahan penyebutan dalam video ini. Kemudian kalau misalkan teman-teman ada pengen diskusi atau punya saran yang lebih baik untuk saya, silahkan komen-komen di bawah. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum.